semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Afkarina, merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang pada semester 3 program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah logika, tepatnya pada materi kerancuan logika informal dalam segi bahasa. Berbicara mengenai kerancuan logika informal dalam segi bahasa memiliki definisi sebagai kekeliruannya seseorang dalam mengambil pemahaman dan diolah dalam pikirannya tentang apa yang disampaikan oleh komunikator, baik itu berupa premis, terma, maupun definisi. Terdapat beberapa pembahasan dalam kerancuan logika informal, tepatnya pada segi bahasa. Yang pertama, di sini kami akan membahas tentang equivokasi atau equivocation, yaitu merupakan jenis kerancuan bahasa yang mana kata tersebut bersifat ambigu, tidak sesuai dengan konteksnya. Contohnya di sini, jerapah merupakan binatang yang berkedudukan tinggi. Nah, kata yang digunakan dalam contoh tersebut tidak sesuai dengan konteksnya. Jerapah merupakan hewan yang berleher tinggi, bukan berkedudukan tinggi. Yang kedua, di sini bahasanya ada amfiboli atau amfiboli, merupakan jenis kerancuan berpikir dalam bahasa atau kata yang disebabkan oleh konstruksi gramatikal sehingga memiliki makna yang bercabang. Di sini ada contoh sebagaimana kita ambil dari kisah Tubbs dan Moss. Suatu hari, William Shakespeare, seorang kolumnis surat kabar, beliau pernah menerima surat undangan untuk menghadiri opera. Kemudian di sudut undangan tertulis kata-kata misteri yang berupa bukan dasi hitam. Dan makna dari kata itu memiliki bercabang-cabang makna. Entah itu bermakna dilarang menggunakan dasi berwarna hitam, atau dilarang menggunakan dasi yang sudah lusuh, atau yang lainnya. Pembahasan yang ketiga di sini ada aksentuasi atau accent, merupakan jenis kerancuan dalam bahasa yang terjadi sebab adanya perbedaan penekanan pada bagian tertentu dalam sebuah kalimat. Contohnya, di daerah kota hujan. Jika di sana terdapat tanda tanya, maka harus ada penekanan kalimat tanya di sana, yaitu di daerah kota hujan. Nah, seperti itu. Jika kita menggunakan tanpa penekanan seperti di daerah kota hujan, maka yang diambil oleh pendengar atau komunikan maknanya adalah berupa ungkapan atau pernyataan, bukan pertanyaan. Dan ini tentunya akan menjadi kerancuan dalam berpikir atau salah pemahaman. Yang keempat, di sini ada hiperbola atau hyperbole, merupakan jenis kerancuan bahasa yang terjadi akibat melebih-lebihkan bahasa dalam kesimpulan daripada premisnya. Ini seringkali kita dengar nih. Nah, di sini saya memberikan satu contoh dalam bahasa Inggris. Kalimat better. Nah, better di sini sudah memiliki arti lebih baik. Namun seringkali seseorang menambah-nambahkan dengan adanya kalimat more di depannya, yaitu seperti I feel more better, yang memiliki arti aku merasa lebih baik. Nah, better sudah memiliki arti lebih baik, maka tidak usah ditambahkan more. Karena jika ditambahkan more better akan memiliki arti sebagai hyperbole. Yang kelima, di sini ada strawman, merupakan jenis kerancuan berpikir dalam bahasa yang biasanya terjadi ketika seseorang melakukan counter atau mengungkap suatu argumen atau pernyataan dengan kesimpulan pemahamannya yang setengah-setengah atau tidak tuntas. Oke, untuk contohnya di sini kita ambil dari teori Darwin yang mengungkapkan bahwa manusia merupakan hasil evolusi dari kera.
Jika pemahaman dari kesimpulannya tidak diambil secara total, maka orang-orang akan beranggapan bahwa kera-kera dalam kebun binatang suatu saat akan berevolusi menjadi manusia. Maka dari beberapa contoh yang sudah dibahas dalam kerancuan logika informal, tepatnya pada segi bahasa, dapat kita ambil kesimpulan agar terhindar dari kerancuan logika, utamanya pada segi bahasa, yaitu dengan cara benar-benar memahami terlebih dahulu tentang apa yang disampaikan oleh komunikator, baik itu berupa pengertian argumennya, premis, maupun definisi. Dan selanjutnya juga perlu adanya evaluasi, yaitu berupa menanyakan kembali mengenai apa yang disampaikan dan merasa belum paham akan hal itu. Dan sebagai penutup, Oprah Winfrey pernah mengatakan bahwa penemuan terbesar sepanjang masa adalah yang dapat mengubah masa depannya dengan mengubah sikapnya. Dan perubahan sikap yang baik bermula dari pemikiran yang baik, kritis, dan tanpa adanya kerancuan. Akhirnya dari saya, Iza Afkarina, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.